Pertemuan emosional terjadi dalam laga KOFO Cup 2024 antara Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Hwaseong IBK Altos. Pada pertandingan yang berlangsung pada Senin, 30 Oktober 2024, mantan Kapten Red Sparks, Lee So-young, terlihat menangis di jeda pertandingan setelah terkena spike keras dari Megawati Hangestri Pertiwi. Smash tajam Megawati yang dijuluki Spike Petir menghantam tubuh Lee So-young dan membuatnya terjatuh di set pertama. Meski hubungan keduanya sangat dekat, seperti saudara kandung, Megawati dan So-young kini berada di tim yang berbeda, dengan Mega memperkuat Red Sparks dan So-young di IBK Altos. Momen tangis So-young menarik perhatian publik, terutama setelah kabar beredar bahwa ia belum sepenuhnya pulih dari cedera saat bermain untuk Red Sparks musim lalu. Meski demikian, So-young tetap tampil di laga penuh intensitas ini. Megawati sendiri mencatatkan 22 poin dalam pertandingan tersebut, menjadikannya salah satu kontributor utama kemenangan Red Sparks dengan skor 3-2 atas IBK Altos. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, menyatakan bahwa keterlambatan Megawati bergabung dengan tim tidak mempengaruhi adaptasinya. Ko percaya bahwa kerjasama antara Mega dan setter Yeom Hee-seon tetap solid meski persiapan Megawati lebih singkat. Red Sparks akan menghadapi tantangan berikutnya di KOFO Cup 2024 melawan Incheon Pink Speeders yang diperkuat oleh legenda voli Korea, Kim Yeon-kong, pada Rabu, 2 Oktober 2024. Pertandingan penuh emosi dan intensitas, Megawati Hangestri terus menjadi andalan Red Sparks dalam perjalanan mereka di KOFO Cup 2024. Red Sparks mengawali pertandingan penyisihan grup B KOFO Cup 2024 Putri melawan IBK Altos hari ini 30 September. Hasil pertandingan Red Sparks versus IBK Altos itu, anak asuh Ko Hae-jin memimpin 1-0 usai merebut set pertama 25-20. Red Sparks langsung menurunkan trio MVP, Megawati Hangestri, Fanja Bukilic, dan Pyo Sung-ju, sebagai starter. Set pertama skor dibuka IBK Altos lewat spike Victoria dan Chak. Namun, langsung dibalas spike Megawati Hangestri. Setelah itu, Red Sparks menjauh 7-3. IBK Altos sempat menyamakan 7-7, namun Megawati dan kawan-kawan kembali memperlebar jarak menjadi 13-9. Saat kedudukan 19-13, pelatih Ko Hae-jin menarik Mega dan memasukkan Park Hee-min. Namun, IBK Altos yang kini diperkuat mantan Kapten Red Sparks Lee So yang justru mampu mencetak 5 poin beruntun hingga mendekat 18-21. Ko Hae-jin kembali memasukkan Mega saat kedudukan 23-19. Spike keras Bukilic akhirnya menutup set pertama dengan kemenangan Red Sparks 25-20. Sementara di laga grup B lainnya, Pink Speeders sukses mengalahkan tim undangan asal Jepang Aranmara Yamagata 3-0. Duo Kim Yeon-kong dan Tutku Burcu tampil ganas di laga itu dengan menyumbang banyak poin bagi Pink Speeders. Megawati Hangestri Pertiwi, pevoli andalan Indonesia yang kini memperkuat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, kembali menjadi sorotan jelang bergulirnya KOFO Cup 2024. Media Korea Selatan menyoroti keterlambatan Megawati dalam bergabung dengan skuad Red Sparks. Turnamen KOFO Cup 2024, yang akan berlangsung dari 29 September hingga 7 Oktober, menjadi salah satu ajang paling ditunggu, terutama bagi Red Sparks, yang menjadi kuda hitam di musim lalu. Namun, sorotan media lokal menyinggung Megawati yang dikabarkan belum menjalani latihan tim secara penuh. Dalam artikel yang dikutip dari Naver Sports, Megawati disebut lebih sering berada di Indonesia, berpartisipasi dalam CV League dan tampil di PON 2024. Beberapa kritikus dan penggemar bola voli Korea Selatan bahkan mempertanyakan keputusan ini, karena Megawati bermain di kompetisi olahraga nasional negaranya, bukan di ajang internasional. Meski demikian, kehadiran Megawati di Red Sparks tetap menjadi salah satu yang paling dinantikan. Sang Megatron terbukti sebagai ujung tombak tim di musim lalu, dengan aksi-aksi gemilangnya yang terus memukau para penggemar. Apalagi, duet Megawati dengan pemain asing asal Serbia, Fanja Bukilic, menjadi kombinasi yang sangat diharapkan membawa Red Sparks meraih kesuksesan di KOFO Cup dan V-League musim ini. KOFO Cup 2024 segera digelar, dan para penggemar voli bersiap menyaksikan laga-laga seru. Salah satu yang paling dinantikan adalah pertemuan antara Megawati Hangestri Pertiwi dan Lee So-young, ketika Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menghadapi IBK Altos. Turnamen voli putri KOFO Cup 2024 akan berlangsung mulai 29 September hingga 6 Oktober, menampilkan 8 tim, termasuk 7 tim dari Korea Selatan dan 1 tim undangan dari Jepang, Aranmara Yamagata. Untuk pertama kalinya, legiun asing diperbolehkan tampil di ajang ini, termasuk Megawati Hangestri yang mewakili Red Sparks. Megawati akan bertemu mantan kaptennya, Lee So-young, yang kini membela IBK Altos setelah pindah dengan kontrak senilai 8,1 miliar rupiah. Duel ini akan menjadi big match yang sangat dinanti.
Berikut jadwal lengkap babak fase grup voli putri KOFO Cup 2024. Minggu, 29 September 2024. Pukul 11.30 WIB, GS Chalters versus Expressway Hi-Pass. Pukul 14 WIB, Hyundai NC Hillstatter versus I Peppers. Senin, 30 September 2024. Pukul 13.30 WIB, Pink Speeders versus Aranmar Yamagata. Pukul 17 WIB, IBK Altos versus Red Sparks. Selasa, 1 Oktober 2024. Pukul 13.30 WIB, Expressway Hi-Pass versus I Peppers. Pukul 17 WIB, GS Chalters versus Hyundai NC Hillstatter. Rabu, 2 Oktober 2024. Pukul 13.30 WIB, Aranmar Yamagata versus IBK Altos. Pukul 17 WIB, Red Sparks versus Pink Speeders. Kamis, 3 Oktober 2024. Pukul 11.30 WIB, I Peppers versus GS Chalters. Pukul 14 WIB, Hyundai NC Hillstatter versus Expressway Hi-Pass. Jumat, 4 Oktober 2024. Pukul 13.30 WIB, Red Sparks versus Aranmar Yamagata. Pukul 17 WIB, IBK Altos versus Pink Speeders. Megawati Hangestri Pertiwi kembali bersiap menjalani musim keduanya bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Pemain asal Jember, Jawa Timur ini membawa ambisi besar untuk mencetak prestasi yang lebih baik setelah sukses mengantarkan timnya ke babak playoff musim lalu. Pada musim 2023 hingga 2024, Megawati menjadi tumpuan utama Red Sparks di lini serang, dan membawa timnya ke peringkat ketiga fase reguler. Walau gagal melangkah lebih jauh di playoff, pencapaian tersebut memotivasi Megawati untuk bersaing lebih keras musim ini, baik di level tim maupun individu. Saya ingin terus berkembang dan menjadi pemain yang lebih baik, ujar Megawati, yang berambisi membawa Red Sparks bersaing di puncak klasemen. Namun, jalan menuju gelar juara takkan mudah. Red Sparks harus mewaspadai tim juara bertahan, Suwon Hyundai NC Hillstatter, yang tetap mengandalkan Laetitia Moma Basoko dan Wipawe Srithong. Moma Basoko, salah satu rival utama Megawati di daftar top skor, juga berambisi mempertahankan gelar juara dan mengejar trofi individu. Dengan ambisi besar di kedua kubu, Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dipastikan akan menjadi ajang persaingan sengit. Patut kita nantikan, apakah Megawati bisa membawa Red Sparks melangkah lebih jauh musim ini. Megawati, yang baru saja membantu tim voli putri Jawa Timur meraih gelar juara di PON 2024, kini kembali bersiap menjalani jadwal padat di Korea. Setelah sukses di turnamen pramusim Formosa Taipei Cup, Megawati kini bersiap menghadapi KOFO Cup 2024 yang akan berlangsung dari 29 September hingga 7 Oktober. Red Sparks, yang menjadi salah satu tim unggulan, akan bertanding di grup B bersama Hwaseong IBK Altos, Pink Speeders, dan Aranmar Yamagata dari Jepang. Megawati dan Red Sparks akan menjalani pertandingan pertama pada 30 September melawan Hwaseong IBK Altos. Tak hanya itu, jadwal Megawati semakin padat karena setelah KOFO Cup, ia akan kembali berlaga di KOFO V-League 2024-2025 mulai 20 Oktober. Kompetisi ini akan berlangsung hingga Maret 2025, dengan Red Sparks menghadapi tim-tim kuat seperti GS Chalters, I Peppers, dan Pink Speeders. Dengan prestasi dan dedikasinya, Megawati terus menjadi kebanggaan Indonesia di kancah internasional. Keberhasilan tim voli putri Jawa Timur melaju ke babak final PON 2024 tidak lepas dari peran Megawati Hangestri Pertiwi, yang tampil gemilang di laga semifinal. Megawati kembali ke Indonesia setelah negosiasi panjang dengan klubnya, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, yang akhirnya mengizinkan sang bintang tampil di PON. Proses lobi sudah dimulai sejak Kapolri Cup lalu. Berkat dukungan Kapolda Jawa Timur, Megawati akhirnya bisa bermain, ungkap Rianita, rekan setim Megawati. Megawati tiba di Indonesia hanya sehari sebelum pertandingan semifinal, namun langsung memberikan dampak besar. Dengan kontribusi Megawati, tim Jatim berhasil mengalahkan DKI Jakarta 3-1.